kami di sini ingin membuat video TS mata kuliah Adat dan Budaya Jambi, dosen pengampu Francisco Caniago. Baiklah, kami di sini mengangkat tentang rumah batu yang mana nanti akan dijelaskan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari lokal 3 AIP telah mensurvei tentang rumah batu ini, baik dari bangunannya, dari segi ketahan bangunannya, dari segi bangunannya mana masih bertahan sampai sekarang ini. Baik, untuk sejarahnya mungkin akan dijelaskan oleh saudari Evi Habibah dan Miss Dawati. Baiklah, menurut sejarah, rumah batu ini adalah peninggalan Pangeran Wirokusumo atau dengan nama lain Said Idrus bin Hasan Al-Jufri. Keluarga Al-Jufri ini berasal dari Hadramaut atau Yaman. Pangeran Wirokusumo adalah seorang saudagar yang mempunyai hubungan besar dengan Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan rumah batu ini didirikan pada tahun 1830-an. Bangunan ini dirancang oleh arsitek yang bernama Datuk Sintai. Beliau adalah seorang keturunan Tionghoa yang memeluk agama Islam. Arsitek Datuk Sintai pada masa itu merancang bangunan dengan perpaduan arsitektur Melayu, Cina, dan Eropa. Unsur lokal Melayu tampak pada bentuk panggung dan atapnya berbentuk limas. Unsur Cina tampak pada hiasan naga di atas bambu rumah, di dinding depan, atap, dan gapura di halaman rumah. Sedangkan unsur Eropa tampak di tiang-tiang panggung dari bahan bata berbentuk pilar penyangga bangunan di atasnya. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, Miss Dawati. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Evi Habibah. Setelah Pangeran Wirokusumo wafat pada tahun 1901, rumah ini dihuni oleh keturunannya. Namun pada keturunan keempat, rumah ini berhenti dihuni. Seingat rumah ini adalah rumah batu pertama yang dibangun menggunakan material batu. Setelah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi menyatakan sebelumnya rumah batu tersebut telah dilakukan kajian teknis dengan bekerja sama dengan Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia, kemudian melakukan kajian untuk melakukan pengugaran bangunan rumah dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan saudara Asep Suwendi. Terima kasih. Baiklah, akan saya lanjutkan penjelasan tentang rumah batu ini. Bahwasanya kita lihat bahwasanya terdapat anak tangga dari rumah batu ini. Kemudian saya melihat juga banyak tanaman pepaya yang memang banyak sekali di dalam rumah batu ini. Tetapi bisa kita lihat juga sepertinya pemerintah kurang sekali merawat ataupun melestarikan budaya ataupun bangunan dari rumah batu tersebut ini. Jadi kita bisa lihat kesimpulan pemerintah seharusnya mengambil alih tentang pariwisata yang mana adat dan budaya Jambi ini haruslah dilestarikan baik dari segi bangunannya dan segi perawatannya. Terima kasih.
ada dari kawan-kawan yang nak tanya boleh. Baik, buat dari saya yuk. Ini awalnya didirikan itu tahun berapa? Kamu tahu siapa yang punya rumah? Tidak tahu. Yang punya rumah bernama Said Idrus bin Hasan Al-Jufri. Dia berasal dari Hadramaut, datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan menyebar agama Islam. Dia datang ke Indonesia bersama Jambi seberang sini. Kalau saya dengar cerita wilayah dia dulu dari Arab Melayu sampai ke satu wilayah dalam dia penyebaran agama Islam dan berdagang itu. Jadi keberhasilan dia berdagang dan menyebar agama Islam ialah dia berniat untuk membangun rumah ini. Rumah ini dibangun pada abad ke-18. Orang pastinya, tapi saya dengar abad ke-18 itu 1865. Jadi dia dalam keberhasilannya dia berniat untuk membangun rumah ini ialah dia manggil orang yang pintar, yang kalau kita dalam orang ini kita namakan arsitek untuk membangun rumah ini. Adalah satu orang yang bernama Datuk Sintai. Datuk Sintai itu makamnya di Kampung Tengah bagian barat, dekat jalan baru belakang ini yang ada rakyat yang di situ rumahnya bagian Pakuyaman. Itu makam Datuk Sintai. Datuk Sintai itu Cina dan Thailand. Datang ke Indonesia bersama Jambi, dia bermasyarakat orang Indonesia. Dia mengumpulkan dalam perjalanan dia mengumpulkan 3 motif rumah, yaitu Cina, Eropa dan Melayu. Kalau menurut dia pada zaman dulu yang terkenal kelenteng Cina yaitu berupa gapura dan ragaman naga. Kalau Eropa itu lempungan-lempungan relief, itu dari Eropa. Sudah itu dari Melayu itu kita Melayu sama Jambi, rumah kita kan panggung. Jadi rumah ini 2 tingkat, satu biasanya panggung bangun papan sudah dirubuk itu buktiannya di bidang itu. Rumah adat-adat lain itu kan adanya renovasi dari pemerintah. Nah, ini kenapa ada direnov lagi Bu? Dengan tidak mengubah bentuk aslinya gitu kan. Itu kalau soal renov masih tidaknya itu arkeolog yang menentukan ya. Kalau soal renov itu kita ini sudah dijadikan cagar budaya, otomatis kita tidak berani mengganggu. Nah itu kan urusan pemerintah. Nah udah tuh kemarin lagi bangunannya itu masih asas, masih bangun dia ini pada tahun 80 masih bagus, 90 masih bagus. Tapi dikenakan pihak pemerintah ada berniat untuk merenov. Tapi pertama karena renovnya sudah sesuai di hati. Maksud orang tua saya tuh kalau memang renov tuh biarlah rugi tapi untungnya lama. Nah jadi ini baru kayu yang sanggak ini baru setahun pas. Kamu lihat lah kayu, kamu senggol dikit sudah rapuh. Jadi orang tua saya kemarin tidak mau, pernah direnov tapi kayunya kayu lowo. Jadi orang tua saya tidak mau lagi. Orang tua saya mau tapi rugi, kalah beli menang mati. Itu mau orang tua saya. Inilah renovan baru setahun, sanggah-sanggahan kayu ini kayunya sudah rapuh semua. Jadi itu yang bikin orang bilang gini, rumah batu itu susah, dia tidak mau direhab. Bukan tidak mau direhab. Orang tua saya kalau mau direhab memang direhab. Bukan ini rehab lolo kan. Kan rehab 500 juta, 5 tahun lagi rehab lagi. Kalau orang tua saya tidak mau, dia mau sesuai dengan rumah yang dibangun, tapi kayu yang ada di dalam rumah itu sudah lebih dari 200 tahun, tapi masih bisa kita manfaatkan. Itu maunya orang tua saya. Jadi pemerintah itu ruginya sekali, tidak berkali-kali. Itulah permasalahan kalau omongan di luaran bilang rumah tua itu, rumah batu itu tidak mau direnov. Bukan tidak mau direnov, tidak mau kayunya itu. Kayunya setahun habis tapi sudah tuh sering omongan di luar
orang bilang gini, terlampau banyak ahli waris. Salah yang ngomong itu kan bukan kami, orang luar yang tidak tahu sejarah rumah kami. Nah, mereka itu ngomong, kemungkinan bisa juga mereka iri dengan kami karena kami kan dijadikan cagar budaya. Jadi timbullah omongan terlampau banyak ahli waris. Terlampau banyak ahli waris memang kemungkinan di antara kamu ini ada berhubungan dengan saya. Maksud saya sepupu jauh atau masih dicerai. Nah, kalau tidak misalnya saya tanya, kamu anak berapa dari mana? Oh, ujung-ujung sudah bisa.